gue record ya. Mumpung nunggu Natali masih verbindung, ini aja. Gimana Ki? Lanjutin lagi Ki? Oh ya udah. Jadi karena gue itu kerja di bagian medis di salah satu Altenpflege yang dia itu link sama Krankenhaus, rumah sakit. Jadi itu di samping tempat Krankenhaus rumah sakit. Translatannya. Oke. Jadi ya otomatis kita harus masuk, nggak ada work from home. Terus aku juga tinggal di sini sama satu teman aku dari Bali. Dia itu kerja di apa namanya? Apa sih kayak TK gitu? Daycare lah. Ya, daycare. Dia juga harus masuk walaupun anak-anak libur. Tapi karena mungkin mereka ini kan dibayar juga kan, digaji. Jadi mereka mungkin pikir itu sia-sia kalau misalnya diliburin. Terus mereka terima gaji, jadinya mereka tetap masuk. Jadi orang-orang yang kerja di sekolah-sekolah itu pun kayak guru-guru itu tetap masuk. Walaupun mereka harus apa sih namanya? kerja kayak bersih-bersih sekolah. Oh berarti nggak ada yang bedain ya, kayak kalau tadi Mas Andi kan bilang kan ada pekerjaan-pekerjaan yang misalkan ada yang boleh kerja sama nggak boleh kerja. Kalau itu nggak ada. Kalau sekolah iya mereka harus masuk tetap yang kerja di sekolah. Oh. Cuman kalau kayak di toko-toko di tempat-tempat itu ya. Oke. Ini sebenarnya tinggal Natali nih gitu kan, kepo juga nih sama Austria nih. Gue lihat dia sama pacarnya di depan rumah doang soalnya. Sama suaminya deh. Di depan rumah doang. Yan, tadi mau ngomong apa Yan? Kira-kira Yan? Apa nih? Yang tadi, yang gue bilang nanti dulu. Oh, gue yang mau nambahin tadi. Apa tuh? 2 minggu lalu gue masuk rumah sakit kan. Untuk cek segala macam. Itu karena itu yang disebut sekitara tadi, untuk pencelakaan itu dikecualian ya. Jadi gue masuk tanpa perlu anmeldung. Kok bisa? Iya, karena gue kan kecelakaan langsung dibawa ambulan, jadi otomatis langsung masuk ke rumah sakit. Oke. Lu kecelakaan kenapa, Widi? Gue kemarin habis tabrakan sih pakai mobil. Astaga, nggak apa-apa tapi? Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi mungkin penyakitnya beda kali sih. Mungkin penyakitnya beda kali. Tapi untuk situasi di rumah sakit itu kita disuruh tunggu di satu ruangan yang sama itu orang-orangnya pada ngantri tes corona juga. Oh gitu. Iya, jadi tapi pakai physical distancing ya. Jadi gue bingung kan, itu nunggu sampai hampir 1 jam 2 jam itu orang banyak yang nunggu untuk hasil swab juga. Tapi nggak terlalu rame sih. Tapi untuk dokter dan perawatnya itu dia orang nggak pakai masker, belum pakai ADP. Di Keitara kayak gue lihat juga nggak pakai ADP waktu kerja, waktu di Krankenhaus. APD bro. Oh APD ya, APD. ADP kan gara-gara apa sih? APD. Iya. Kita pakai ADP. APD. Mulai hari Senin kemarin kita harus pakai kayak handshoe, sarung tangan, sama masker. Tapi nggak ada yang pakai jas hujan kan? Enggak lah. Indonesia ada. Indonesia tuh unik gitu. Ada yang pakai jas hujan. Oh iya, ini tambahan. Indonesia ada yang mandi hujan-hujanan pakai desinfektan, tau gak lu? Tahu. Jadi party pakai desinfektan, itu konyol banget sih. Lu mau nambahin apa, Ki? Oh iya. Yang aku bilang tadi kan yang tempat kerja aku tuh link sama rumah sakit. Jadi ada suster yang dari rumah sakit juga kerja, kayak ada jam kerja di tempat Pflegeheim itu. Mereka juga cerita, katanya di rumah sakit itu tenaga medisnya itu banyak, tapi pasiennya sedikit. Karena mungkin mereka pada nolak kan, kayak kalau penyakit-penyakit yang kayak yang biasa-biasa itu nggak perlu dirawat, mungkin ada di rumah sakit. Jadinya ya pasiennya berkurang gitu, kayak sedikit dibandingkan dengan tenaga medisnya. Mungkin kebalikan dari Indonesia ya, yang kayak pasiennya banyak, sedangkan tenaga medisnya mungkin sedikit mungkin.
Oh, cuma kan dalam kondisi ini mungkin ya, Ki. Cuma kan kalau dalam kondisi lain tetap rame kan rumah sakit di sana. Enggak sih. Cuman Gue 2 kali sih nggak terlalu rame sih dulu. Terlalu rame ya? Berarti kesehatan. Rame banget. Karena rumah sakit juga kalau di tempat aku itu ditutup, kayak yang mau masuk rumah sakit itu harus lapor dulu. Tujuan mereka di rumah sakit itu mau periksa apa, mau apa gitu. Even nggak ada penyakit corona ini ya? Nggak ada virus corona ini? Tetap harus ditanya dulu alasan ke situ mau ngapain. Oke. Sekarang kita terbang jauh ke Austria. Halo Austria. Ini adalah wanita selera bule ya, teman-teman. Jadi beginilah bentukannya. Cantik. Udah ketan dikit kan. Nat. Emang jauh banget, Kak? Iya, Nat. Tahu udah kecil belagu aja. Anjir. Anak gamers banget kan, bangkunya anak gamers banget ya. Iya. Iya apa? Gamers banget ya. Gimana Nat keadaan di sana, Nat? Peraturan di sana gimana, Nat? Gue lihat lu depan rumah aja. Nggak jauh beda sih sama, kalau di sini sama di Jerman hampir mirip ya. Tapi kalau gue lihat pemerintah di sini bisa dibilang cepet gitu. Waktu itu pertama suspek corona kan ada di daerah Tirol. Nah, dia pegawai hotel gitu kan. Setelah tahu suspek, hotelnya tuh langsung ditutup. Dan minggu depannya langsung ada aturan lockdown kayak gitu loh. Wow. Jadi bisa gue bilang tuh cepet banget dia cepet tanggap sama ada corona tuh nggak nganggap remeh gitu. Terus tapi kalau yang kelihatan mungkin lebih di kota-kota besar ya. Kalau gue kan tinggalnya nggak di kota besar. Di kampung lah ya, di kampung ya. Iyalah. Kalau nggak di kota besar, maksudnya di kampung. Iya. Kalau gitu sama aja sih aturannya. Oke. Ya lockdown juga. Terus tapi kalau di sini udah nggak ada restoran buka gitu, udah nggak ada, cuma yang buka cuma supermarket yang jual bahan makanan kayak gitu-gitu. Berarti masih boleh keluar nggak? Keluar cuma buat ke supermarket aja, atau kemana, atau ke apotek atau periksa. Setelah itu harus balik. Apalagi paling ada kira-kira? Ya sih, paling kalau jalan-jalan ya paling sekitar rumah aja kayak gitu sih. Berapa hari Nat? Udah dari kapan itu pemberlakuan itu, Nat? Ini udah minggu kelima lockdown. Wow, minggu kelima anjir. Ya, udah home office kayak gitu segala macem. Dan pemerintahnya juga kan nyediain uang juga kan, kalau biar otomatis kalau lockdown itu kan orang-orangnya pada takut kena PHK dan lain-lain dan kayak gitu. Kalau misalkan yang kayak di perhotelan, di restoran, mereka benar-benar nggak bisa kerja gitu, ada uang dari pemerintah. Jadi pokoknya dihimbau jangan sampai nge-PHK kayak gitu. Tapi kalau yang kerja kantoran kayak gitu, mereka disuruh kayak jangan lembur kayak gitu-gitu, kayak ada gaji cuma kayak sedikit berkurang lah ibaratnya. Suami lu gimana? Iya, dia kerja home office kayak gitu. Okay. Cuma dihimbau jangan lembur. Kalau lembur kan otomatis mereka harus bayar banyak. Cuma ya tetap home office-nya kayak tetap pusing kan kalau keadaan kayak gini, karena mereka semua tutup, semua lockdown otomatis, nggak bisa produksi dan sebagainya kayak gitu. Emang suami lu di bidang apa, Nat? Kayak Heitsung gitu loh produksinya. Oke. Nah, kan udah jelas nih. Kira-kira ada ini nggak, Mas Andi? Kira-kira ada yang beda nggak, Mas Andi, dari Indonesia dan yang lain, Mas Andi? Enggak. Ternyata semuanya pusing juga ya karena corona. Oke, kalau jadi ini kayaknya yang gue maksud penanganan pemerintah Indonesia dengan pemerintah di luar Indonesia nih, yang lu rasakan ada yang beda nggak? Kalau gue dengar ceritanya teman-teman sih hampir semuanya sama ya menurut gue ya, mirip-mirip lah. Mirip. Kan sekarang tinggal definisi lockdown-nya di berbagai negara aja, teknisnya aja yang beda-beda kan, kalau menurut gue. Iya. Nah, tapi kayak misalnya di Indonesia, gue kemarin misalnya ke rumah sakit tuh karena batuk berapa hari, terus disuruh dari kantor gue harus ngecek ke rumah sakit gitu.
karena kantor gue nggak mau ngambil resiko kan. Okay. Nah, tapi di rumah sakit yang tempat gue ngecek itu, gue nggak tahu apa yang terjadi di rumah sakit. Kalau tadi kan, siapa? Alfarizi bilang kan, di sana itu yang corona dengan non-corona itu kondisinya disatuin kan. Kalau di tempat gue kemarin, orang yang udah punya gejala seperti corona itu udah beda ruangan sendiri. Jadi kayak mereka kita dibikin di satu ruangan yang berbeda, dan itu dari mulai lu masuk, si resepsionisnya itu udah pakai APD full, APD lengkap. Gitu. Bukan jas hujan kan? Enggak, bukan jas hujan. Tapi ada yang pakai jas hujan, Deng. Iya, ada pakai jas hujan soalnya. Udah gitu jas hujannya Indomaret lagi ya, Bre ya? Iya, jas hujannya itu 10 ribuan. 10 ribu. Air aja masih nembus gitu, gimana virus. Oke. Tapi kita ditaruh di satu tempat yang khusus, dan perlakuannya emang benar-benar beda sih. Jadi setiap orang yang punya gejala corona itu proses pemeriksaannya itu di satu tempat itu doang gitu. Jadi nggak kemana-mana, cuma di satu ruangan itu. Gitu. Dari mulai foto ronsen, ngecek darah, terus konsultasi ke dokter, itu di satu ruangan itu aja gitu. Jadi itu menurut gue nilai plus sih. Oke. Nah, cuma ada terus itu lagi kayak misalnya gimana? Kayak misalnya si siapa yang tadi cerita, si pemerintahnya ngasih makanan untuk orang yang diisolasi. Alfarizi yang bilang. Kalau di Indonesia kan bedanya gue ngeliat di sini banyak cerita yang ya walaupun ada cerita misalnya ada daerah yang mengucilkan orang-orang yang itu kan, bahkan yang menolak penguburannya itu orang-orang seperti itu. Cuman ada juga kayak di dekat rumah gue nih ada yang positif. Nah, itu yang ngebantu itu si warga-warga sekitar situ, ngebantu belanjanya, ngebantu dia beli makan, gitu-gitu. Nanti letakin di depan ininya, di depan rumahnya. Oke, better lah ya berarti ya. Tapi ada juga di sini Indonesia yang warganya malah nolak gitu, malah nolak orang dimakamin atau diapain. Nah, kalau di Jerman kan banyak yang meninggal nih, gue tahu nih. Iya nggak, Ki? Banyak yang meninggal nggak sih di Jerman? Kebaliknya 3.000 sih. Sampai hari 3.000. Jadi maksudnya angka orang-orang yang terinfeksi dengan angka orang-orang yang meninggal karena penyakit itu tuh sebenarnya lebih sedikit daripada negara-negara lain. Nah, berapa yang meninggal? Sana berapa? Jumlah positifnya itu 0,4 dari waktu itu ya, yang waktu terakhir aku baca. Yang waktu masih 80 ribuan itu, angka mortality rate itu cuma 0,4. Itu cuma sekitar berapa ya waktu itu? 5.000. Iya, sekitar gitu, di bawah 10.000. Iya, 5.000 yang meninggal ya? Yang meninggal 5.000 banyak lah. Di Indonesia belum sampai 5.000. Enggak. Bukan. Gimana? Untuk hari ini, tadi pagi gue baca ya, yang untuk terinfeksi 127.000 sampai hari ini. Untuk recovery-nya 65.000. Untuk yang meninggal cuma nyentuh 3.000. Yang meninggal cuma 3.000? Cuma 3.000. Yang parah tuh sebenarnya US, Bre. Jadi US gue tahu. Yang meninggal tuh bener yang 500 meninggal doang tuh. Yang sehari 1.000 juga pernah kan dia yang meninggal sehari 1.000 lebih kan? Bahkan di US itu udah ada kuburan massal, jadi udah nggak dikubur secara individual lagi, jadi udah bener-bener kayak korban bencana alam. Oke. Even sampai rumah sakit juga kan nggak ada yang cukup kan, sampai bener-bener rumah sakit darurat tuh dibikin di taman tuh dibikin rumah sakit. Indonesia mungkin untuk saat ini sih masih mendingan ya kalau gue bisa bilang. Kita seenggaknya masih ada tempat rumah sakit, kita masih ada bangsal untuk nampung orang-orang yang sakit corona juga kan. Kalau di US kalau perlu gue lihat Indonesia karena yang diperiksa masih sedikit yang diperiksa Indonesia kalau di Amerika kan yang diperiksa udah ratusan ribu, mau nggak mau dia harus dirawat kan. Nah, cuma mungkin kalau kita bicara soal penanganan pemerintah soal corona, mungkin kita juga harus bahas masalah financial help ya, financial aid. Kalau di Amerika itu
dia ada namanya orang yang setiap tahunnya penghasilan di bawah 75.000 kalau nggak salah. Selama setahun itu 75.000 US dollar itu dapat cek 1.200 cek itu per orang. Terus kalau di Belanda itu nggak ada orang nggak di PHK, masih digaji full, tapi yang gaji itu pemerintah. Jadi bukan kayak di Indonesia kayak yang kasus yang gue bilang tadi, yang teman-teman gue pada dirumahin nggak digaji, itu nggak ada kasusnya. Jadi dia tuh masih tetap kerja, dia mau nggak kerja pun dia tetap digaji full, tapi bantuannya dari pemerintah. Sama kayak Jerman. Di Jerman juga untuk yang kayak di pesawat-pesawat, kerja di pesawat-pesawat kan nggak terbang dong. Gimana bisa kerja kan? Tapi tetap digaji karena ada bantuan dari pemerintah. Sedangkan di Indonesia... Itu nyalurinnya gimana sih, Yan? Jadi kalau di sana kan, Bre, emang udah ada sistemnya sendiri ya, Bre. Kalau kita tuh ada namanya kayak NPWP mungkin ya. Di sana tuh ada Social Security, kalau Amerika Social Security. Kalau di Belanda tuh namanya PIN. Jadi kayak NPWP-nya kita. Jadi kita tahu penghasilannya berapa, kita tahu rekening bank kita penghasilannya nomornya berapa. Pokoknya semua lengkap di situ di NPWP, di Social Security itu kan. Jadi semua tuh bisa kemonitor gitu. Jadi secara distributinya tuh sebenarnya lebih gampang kan. Sebenarnya Indonesia kalau mau ngelakuin itu juga bisa aja sih. Cuma kan emang mungkin untuk pemerintah Indonesia kan belum mampu untuk menampung rakyat kita masih jauh dari harap untuk ngelakuin itu. Gitu. Cumanya untuk Indonesia sih kita harus bersyukur juga kalau kita punya warga negara yang istilahnya paling dermawan sedunia ya, yang enggak serius ya. Itu benar-benar bagus kok. Di Jerman nggak ada kayak gitu. Yang membantu-bantu sih. Cuman nggak semuanya ya. Yang perlu jadi kutip nggak semuanya. Buktinya di Jerman ada nggak pemakaman yang dilarang? Misalkan ada orang kena virus nih, mau dimakamin, ditolak ada nggak? Gue sih belum dengar sih kalau itu ya. Kalau ditolak sih belum dengar. Nah, Kitara ada nggak, Ki? Pernah dengar nggak, Ki, di gitu? Di Jerman? Nggak ada sih. Cuman karena cara mereka untuk memakamkan seseorang itu berbeda. Kayak nggak ada yang kayak di Indonesia itu beda banget. Kalau di Austria gimana, Nan? Ada yang ditolak atau lu? Lu kali ditolak sama warga? Tolak bunuh. Dan kebetulan di sini juga yang meninggal kan belum banyak. Masih di angka 300-an. Yang meninggal di angka 300-nya. Kena berapa? 13.000 sekian. Wow. 13.900 sampai 14.000 lah. Ya kena 14.000, yang meninggal baru 300 ya. Gokil ya. Ya, 300 sekian. Hampir sama kalau nggak salah deh di grafiknya itu sini Indonesia, Austria, terus bawahnya Indonesia. Nggak jauh beda. Cuma kan itu yang kena. Yang Indonesia meninggal udah banyak, setahu gue deh. Oh, berarti udah naik. Udah banyak yang Indonesia meninggal. Padahal baru terdeteksi baru sedikit menurut gue. Baru berapa ribu. Oke, kita masuk lagi ke ini nih. Ki. Siapa ya? Alfaridi, lu kan mau kuliah, diundur dong berarti? Diundur sih. Untuk saat ini belum ada pembukaan. Oh, belum ada pembukaan? Nah, harusnya bulan ini udah boleh masuk pembukaan. Registrasi. Sekarang ditunda. Dan untuk sistem sekolah, kayak student college, universitas, segala macam itu lewat online ya. Sama lewat Zoom juga. Ya, gue juga belajar online di sekolahku. Tapi tesnya belum kan? Tesnya belum ada jadwal kan? Tesnya belum ada jadwal. Untuk pembukaan juga belum ada. Belum dapat informasi sih, karena masih lagi fokus untuk ngadapin corona dulu. Jadi yang lain-lain harga ditunda dulu. Oke. Nah, Kitara, gimana, Ki? Niat pulang? Mau pulang nggak? Kalau misalnya enggak, soalnya aku juga daftar Ausbildung kan. Oh, daftar Ausbildung juga? Iya, tapi Rukmeldungnya itu belum dapat. Aku udah interview di 3 tempat. Tapi mereka belum kasih surat balasan gara-gara corona itu. Oke. Katanya mau pulang, katanya kangen Indonesia, tapi daftar Ausbildung. Heran. Ya kan cadangan. Oh, cadangan. Cuma lu bukan selera bule, lu nggak bisa kayak Natalia. Tenang, Natalia, lu ada di Kalau Natalia ini selera bule banget. Nat, gimana? Mau pulang kan, Nat? Minat pulang nggak? Enggak lah.
Repot kalau pulang lagi corona tahun depan lah ya. Oh, tahun depan pulang. Cuma emang bener daerah lu enak lah ya. Gue kalau denger cerita lu pemerintahnya tanggap banget. Habis itu Iya kayaknya sih. kenapa juga harus sedikit ya. Iya, dan bagus sih. Mungkin sama juga kan kalau misalkan satu rumah ada yang positif, ntar ada satu orang yang positif di rumah itu, ntar semua anggota keluarga dicek kayak gitu. Sama kayak di Jerman juga kan ya. Oke. Mungkin terakhir kali ya dari gue ya. Harapan lu deh buat daerah apa ya? Buat pemerintah Indonesia nih, karena kan gue kan buatnya di Indonesia nih. Harapan lu buat pemerintah Indonesia, apakah harus niruin di tempat lu? Lu udah denger lah ya dari Mas Andi ya. Tadi kan makanya gue suruh Mas Andi menjabarkan gitu. Harapan lu buat pemerintah Indonesia dan buat keluarga lu yang ada di Indonesia nih gitu. Apa nih? Yan, harapan lu apa, Yan? Waduh, gue dulu nih. Iya dong. Harapan gue apa ya? Mungkin lebih tegas aja kali ya terhadap peraturan yang mereka buat sendiri gitu. Oke. Contohnya aja peraturan PSBB kan istilahnya waktu berapa sih 3 hari yang lalu ya diberlakukannya kan hari Jumat kan. Itu udah jor-joran tuh diinformasin kalau kita harus jarak harus segini. Terus kita juga bisa dikenakan pasal-pasal misalnya kita melanggar kan. Terus kita juga beberapa sektor-sektor bisnis yang ditutup dan yang dibuka tuh apa aja gitu. Itu udah jelas. Tapi dalam kenyataannya hari Senin ini aja itu udah banyak yang nggak berjalan gitu. Contohnya aja kayak di kereta yang istilahnya sama sekali nggak ada kayak social distancing lagi. Terus salah satu yang lucu menurut gue di stasiun itu ada pengecekan buat suhu. Yang intinya tuh buat ngecek orang yang sakit tuh nggak boleh masuk kan. Tapi orang tuh nunggu untuk dicek suhunya tuh ngantri sampai mengular gitu. Gue udah lihat tuh di beberapa stasiun. Jadi menurut gue apa ya, lucu aja gitu. Ada lagi yang lucu juga kemarin gue ke KFC nih, gue lagi mau makan, dicek gitu suhu gue. Boleh masuk. Gue tanya dong, berapa suhunya? Maaf mas, tadi nggak kecek, tapi gue udah boleh masuk gitu di Indonesia. Jadi menurut gue kayak formalitas aja gitu dipencetnya ya. Jadi formalitas aja sebenarnya. Jadi ada yang aneh gitu di Indonesia kayak buat apa ya, peraturan ini kayak buat formalitas aja, ini ada peraturan nih, kayak buat nakut-nakutin doang, padahal nggak ditegasin. Gitu kali ya, Nek? Iya, jadi pemerintah kita soal peraturan aja dulu deh bisa dibenerin gitu. Contohnya aja kayak itu yang contoh pertama, terus yang napi dikeluarin tuh menurut gue juga lucu juga sih gitu. Orang kita misalnya melanggar terus katanya ya masuk penjara, terus napi yang udah bener-bener udah lockdown sendiri di penjara malah dikeluarin terus jadi pengangguran kan. Di penjara dapat makan, kalau udah di luar nggak ada kerjaan, terus gimana nasibnya gitu. Jadi gue juga denger tuh ada napi baru keluar udah buat ulah ya. Jadi banyak banget sih udah baca juga. Iya. Semua peraturan yang pemerintah rancang itu harus jelas sih sebenarnya dan dijalankan dengan baik. Oke. Sekarang gue lompat ke Alfarizi. Apa harapan lu buat Indonesia dan lu pengen balik nggak ke Indonesia? Kalau gue sih nggak sih. Gue belum mau balik sih. Mungkin untuk tahun depan ya. Ya terus harapan lu apa nih? Harapan gue sih untuk masyarakat yang di Indonesia untuk jenazah itu kan gue banyak dapat berita tuh untuk daerah gue sendiri di Lampung ya. Itu banyak ditolak loh. Itu gue sedih banget bacanya. Karena itu kan virus ini juga bukan karena aib atau apa ya. Dia juga nggak tahu dan nggak mau dapat juga. Tapi gue baca itu sampai ambulansnya, perawatnya sampai ditempetin batu, itu kan keterlaluan banget gitu. Itu sih parah banget. Barbar ya. Iya emang kayak gitu. Itu benar-benar ada dan gue apresiasi ya buat pemerintah di Semarang kemarin udah dapat sih 3 orang yang kemarin provokatornya. Itu udah untuk masuk hukuman minimal 8 tahun sih oke lah buat orang-orang yang kayak gitu ya. Iya betul. Karena itu
satu itu bakal jadi beban mental buat keluarganya juga. Betul. Dan bakal jadi pandangan orang juga beda kan. Kan siapa sih yang mau dapat virus ini gitu. Betul. Gak ada yang mau dapat kan. Gitu aja sih. Terus apalagi ada perawat kesehatan juga yang meninggal tuh nggak boleh dikuburin juga kan, gila ya. Itu makanya itu gue juga bingung sih kenapa sih orang-orang kok bisa ditolak segitu. Betul, sepakat gue. Kayak lebih apa ya? Lebih menghinakan atau apa? Gue nggak tahu juga. Dan yang kedua gue harapannya untuk pelabuhan sendiri di Lampung itu belum ada pemeriksaan segala ketat, sedangkan orang lagi pada balik-balik ke Lampung. Dan itu untuk di Lampung 21 orang, 5 meninggal itu udah banyak banget tuh, 25%. Iya sih. Gila banget. Dan mungkin untuk kesadaran masyarakat sendiri ya, karena kan banyak juga yang masih sering keluar, sering kafe atau segala macam yang at least dia nggak perlu amat buat keluar. Dan gue dapat cerita kemarin juga di Lampung ya, ada satu keluarga itu kena sekitar 5 orang, itu dari ayah dan ibu udah meninggal positif dan anaknya 3 kabur. Itu menurut gue nggak waras sih. Karena dia takut, dia udah tahu sendiri buat positif, tapi dia kabur dari rumah sakit dan itu membahayakan orang lain menurut gua. Oke. Berarti itu sarannya. Mungkin kesadaran masyarakatnya sendiri dan lebih ditingkatin buat kayak ujung-ujung batas kayak pelabuhan tuh kan akses keluar masuk tuh. Betul. Pada pulang pada masuk. Betul. Di Lampung ya, khususnya di Lampung karena gua update di Lampung, gua baca di Lampung itu pengecekannya juga cuma pengecekan suhu dan masih bergerombol juga dan itu juga kayak sama yang kayak lo bilang cek suhu ya formalitas. Formalitas. Nggak terlalu lebih hanya formalitas. Betul. Oke, kita terbang ke Kitara. Gimana Ki? Saran buat Indonesia. Dan mau pulang nggak? Sarannya ya kurang lebih sama ya. Jadi pemerintah itu lebih baik, lebih tegas dalam menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Terus selain itu mengedukasi juga masyarakat gitu, biar mereka jelas. Jadi corona ini selain mengedukasi masyarakat, mereka juga harus pantau media sih lebih khususnya karena kadang-kadang tahu aku ya media yang di Indonesia itu lebih kepada menyebarkan ketakutan gitu, ketakutan dan hal-hal yang melebih-lebihkan sesuatu gitu. Jadi akhirnya masyarakat yang menonton itu jadi terpancing. Akhirnya mungkin orang-orang yang ditolak, orang-orang yang meninggal, yang ditolak di masyarakat itu mungkin karena korban dari berita-berita media yang mungkin yang terlalu dilebih-lebihkan. Gitu. Oke. Itu aja? Ya. Mau pulang nggak? Kalau untuk sekarang, mau sih sebenarnya. Tapi Oke. Natalia, sarannya apa, Nat? Mau pulang nggak? Enggak, tahun ini enggak lah. Oke. Terus, program dulu ya? Ada program nggak sih lo? Program apa sih? Lu belum bisa ya? Masih 16 tahun ya? Program apa? Udah tahu dia. Oh, udah dia. Udah. Dari zaman gue ketemu makanya lockdown itu membawa berkah, Gli. Oh, emang negatif corona tapi positif ya? Bukan gara-gara lockdown, anjir. Gue udah sebelum itu. Udah berapa bulan, Nat? Udah jalan 6. Oh, jalan 6. Alhamdulillah. Kabarin ya. Kabarin apa? Namanya dan Nurnya ya. Kabarin siapa bapaknya? Apa nih sarannya dong? Ya sarannya buat warga sih, jangan dalam keadaan kayak gini tuh kan masih ada aja yang manfaatkan atau jual masker dengan harga gila-gilaan kayak gitu tuh. Kasihan yang warga yang nggak mampu kayak gitulah, ibaratnya mereka nimbun atau terus dijual dengan harga yang mahal banget. Dan sebisa mungkin tuh saling membantu gimana caranya. Terus juga bisa kalau memang pemerintahnya belum ada ketegasan atau apa, dari diri sendirilah nerapin social distancing kayak gitu-gitu. Dan kalau sistem di sini sendiri kan kalau positif itu kan nggak langsung di rumah sakit kan. Jadi misalkan kalau
ada gejala nih, ada yang dapat gejala kayak demam tinggi atau apa, mungkin bisa ditunggu. Kalau memang nggak mau nunggu 2 minggu, tunggulah beberapa hari dan misalkan minum apa sih kayak semacam jahe atau gitu, jangan yang langsung panik positif corona atau apa. Dan kalau memang mau periksa, lebih baik kayak pakai masker gitu kan, karena kita nggak tahu kan. Oke. Kalau ada demam, kita nggak tahu positif atau enggak. Kalau misalkan kita positif, udahlah ke dokter tanpa masker atau apa, kan kasihan juga suster atau yang menangani, bisa aja mereka kena juga kan. Iya. Kayak gitu sih paling. Berarti kesadaran dari masyarakat paling ya buat saran lu ya. Kalau pemerintahnya mungkin masih pusing atau dengan peraturannya, mungkin bisa lebih dari diri masing-masing dulu lah. Jangan ngeremehin ala apa sih corona, masih nongkrong atau segala macam. Betul, sepakat. Nah, yang terakhir nih dari Mas Andi. Saran apa, Mas? Pekerja Indonesia nih asli nih, original nih. Yang terdampak langsung. Original Indonesia. Iyalah. Gua paling, ini apa nih? Saran untuk pemerintah atau untuk semuanya, apa nih? Saran masyarakat, pemerintah. Gua paling lebih menitik beratkan ke masyarakat sih, Dli. Kenapa tuh? Maksud gue kayak virus corona ini udah terlalu pusing dipikirin sama pemerintah gitu ya. Tapi kalau lu semua juga nggak nurut, ya mau bikin sistem apa juga nggak bakalan jalan gitu loh. Kalau menurut gua. Jadi ya udah turutin aja dulu gitu. Apa saran dari pemerintah, dan mungkin menurut gua harus lebih proaktif ya. Maksudnya kayak yang seperti ya lo juga ketemu kayak di lapangan orang dicek formalitas gitu. Gua juga ketemu gitu. Tapi gimana kita bisa proaktif ngingetin gitu, kayak kadang orang itu juga pekerja-pekerja itu kan juga bukan orang kesehatan gitu loh. Lo coba tanya, emang batasnya berapa derajat yang nggak dibolehin masuk? Gua pernah nanya dan ada yang nggak tahu gitu loh. Ya, jadinya cuma ngecek aja berapa derajat yang nggak boleh masuk juga mereka nggak tahu gitu. Oke. Tapi kan kalau kita misalnya sedikit lebih tahu ya memberitahu gitu. Walaupun jangan jatuhnya jadi sotoy gitu. Maksudnya ya apa yang kita tahu aja gitu. Betul. Jadi artinya kita saling sama-sama mengingatkan lah, apalagi kan maksud gua tingkat pendidikan di Indonesia kan masih belum terlalu tinggi ya, dan kita masih lebih banyak percaya tahayul gitu loh. Jadi hal-hal yang kayak gini kita harus sama-sama nih, masalahnya yang kita lawan juga bukan dedemit kan, bukan yang muncul dari Natalia lah. Gitu. Kalau lawan Natalia kan bisa pakai ucapan atau jangan songong deh gitu. Lu kangen banget sama Natalia itu kalau lagi debat aja gitu. Nggak ada kan kayak gue di sana. Iya, nggak ada, kan suka kangen banget gue. Natalia sekarang berubah jadi kalem loh. Gue terakhir ketemu sama Natalia juga. Baru sebentar ya kita ketemu ya. Awal-awal kita ketemu kan dia juga kalem banget. Oh iya. Kayaknya dimarahin mertuanya terus di sana. Iya, dimarahin lakinya mulu. Lo akur nggak sama mertua lo? Kagak lah. Kan dia nggak bisa ngomong, tenang aja, jadi nggak ngejawab. Anjir. Kan nggak ngerti bahasanya, dia nggak bisa ngejawab jadinya. Terus gimana lagi, Mas? Udah, Mas, itu aja, tak ada lagi. Yeah. Itu. Apa tadi, sampai mana gua? Ya, itu kita sama-sama masyarakat, sama-sama patuh, sama-sama proaktif gitu. Terus yang paling kedua untuk pemerintah, paling menurut gua apa ya? Menurut gua kalau lu punya perangkat misalnya sampai ke level terbawah, misalnya apa tuh RT, lu harus benar-benar pastiin RT lu juga paham apa perintah lu gitu. Jangan sampai RT lu di bawah juga nggak paham lu merintahin apa, jadinya orang yang bersentuhan langsung kayak masyarakat yang di bawah kan nggak gaulnya sama Menkes ya, gaulnya kan sama RT. Iya. Jadi kalau RT lu juga nggak paham perintah lu apa, juga jadi bingung gitu. Gitu sih menurut gua. Mungkin cukup sekian dari gua, pas banget nih. Aduh, karena Zoom ini nggak bisa lebih dari 40 menit sih. Jadi gua mau ngomong panjang tuh agak susah. Makanya premium. Sorry. Ini kan masih YouTuber baru. Kita aja tanya. Modalnya belum ada kan, Ki? Belum ada untungnya kan? Belum ada untungnya.
Dan mungkin cukup aja sekian dari gua. Makasih buat Ian, buat Kitara yang di Jerman, Ian yang ada di Bekasi. Iya, abis itu ini juga Alvariz yang ada di Jerman, Mas Andi yang ada di Bekasi, dan Natalia yang ada di Austria. Semoga sukses selalu. Natalia, semoga lancar ya sampai ini ya, lahiran ya. Berapa? Bayi lu 20 bulan atau berapa? Apanya? Bayi semut kan? 20. Anjir lu ntar anak gue cakep lu jangan naksir lu. Namanya nanti Natalia Karantina. Natalia Lockdown. Karantina. Natalia Lockdown. Oke, sekian aja dari gua. Makasih banget. Makasih banget. Oh iya, Nat. Kan rumah sakit tutup. Di sana nggak ada dukun beranak ya? Atau ada? Bidan. Oke, oh bidan. Apa? Di sana ada dukun beranak nggak? Nggak ada. Ya, Dukun santet ada. Oh, dukun. Oke, sekian aja dari gua. Makasih banyak. Bye-bye semuanya, teman-teman. Baik-baik. Mari. Ciao.